Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Summa qala al-babul khamisu fi adabil muta'allimi wal muallimi. Bab yang kelima tentang adab sopan santun murid dan guru. Guru ada adabnya, murid juga ada adabnya. Ammal muta'allimu fa'adabuhu wa walaifuhu dhahiratu katsiratun. Murid adab dan tugasnya secara zahir itu banyak. Walakin tanzimu tafari'aha asyru jumadin. Tetapi perinciannya, perinciannya itu tersusun dalam 10 adab. Nah, terserahlah penerjemahan 10 jumlah, 10 rumpun, 10 tugas. Nah, ini adab murid jemaah ya. Al-wadhifatul ula, tugas yang pertama, adab yang pertama. Taqdimu taharatin nafsi an rada'ilil akhlaqi wa madmumil awsafi. Yang pertama, dahulukan menyucikan pikiran. Nah, mungkin ada terjemahan menyucikan jiwa, nafsu, itu dahulukan atau batin. Nah, sucikan pikiran, sucikan jiwa, sucikan batin dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. Nomor 1. Jadi kalau kita memandang diri kita sebagai murid, sebab di Indonesia ini kalau murid artinya di sekolah dan anak-anak, padahal tidak. Tidak begitu. Jadi kalau diri kita memandang sebagai penuntut ilmu, sebagai murid, tugas pertama kita adalah bersihkan pikiran kita itu. Bersihkan batin kita, jiwa kita dari budi yang rendah, sifat yang tercela menurut agama. Mengapa begitu? Ini jawabannya. Izil ilmu ibadatul qalbi wa salatus sirri wa qurbatul batini ilallahi ta'ala. Inilah jawabannya. Mengapa nomor 1 harus pikiran kita yang dibersihkan. Orang sekarang sebut jangan piktor. Karena ilmu itu sebenarnya adalah ibadah. Ibadah hati, kebaktian hati. Ibarat kata itu adalah solat batin, solat jiwa kita. Dan itu adalah
upaya kita mendekatkan hati, batin, jiwa, pikiran kepada Allah. Jadi mengapa kita perlu bersihkan pikiran sebelum kita belajar? Sebab belajar itu kan untuk dapatkan ilmu. Nah, ilmu itu adalah ibadat. Ilmu apa saja? Ilmu matematika, fisika, kimia, ilmu geografi, ilmu alam, ilmu tubuh manusia, ilmu. Karena asal ilmu daripada Allah Ta'ala. Apalagi ilmu Al-Quran dengan segala cabangnya, hadis dengan segala cabangnya, jamaah. Itu semua ilmu itu ibarat kata adalah kebaktian, ibadat, pengabdian hati kita. Ibarat kata adalah solat jiwa kita. Ibarat kata itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau dipahamkan betul ilmu secara Islam, tak terbayang kita ada guru yang pikirannya kotor. Apalagi murid pikiran kotor. Tidak, karena dibimbing oleh guru dia. Wa kama la tasihu salatu allati hiya wadhifatul jawarih dhahirati illa bi tathhir dhahir al hadath wal akhbath. Sebagaimana solat yang kita kerjakan hari-hari, tadi kita barusan solat subuh, itu tidak sah. Yang solat itu adalah tugas anggota tubuh secara zahir, itu tidak sah kecuali dengan menyucikannya dari hadas dan najis. Nah, tubuh kita yang mengerjakan solat ini tidak sah solat itu kalau tubuh kita tidak suci dari hadas dan najis. Begitu juga la tasihu ibadatul batini, tidak sah kebaktian hati, jiwa, batin, pikiran itu. Wa imaratul qalbi, dan memakmurkan, meramaikan jiwa, hati, pikiran kita itu, ya maaf, dengan ilmu. Dengan ilmu mau kita ramaikan jiwa, makmur itu artinya ramai. Mau kita ramaikan jiwa kita, pikiran kita dengan ilmu, jam itu tidak sah illa ba'da, kecuali setelah mensucikan pikiran kita dari budi yang rendah dan najis sifat. Itu tidak sah kecuali setelah kita bersihkan diri kita daripada budi yang rendah dan sifat-sifat najis. Makanya kan ada orang sekarang bahasanya, pernah semasa saya dengar, najis aku nengok kau ni. Jemaah, itu dah kata-kata lama itu. Saking kan tak baiknya. Makanya ayolah. Nah, ini baru pertama. Pertama ini panjang nih jemaah. Baru pertama. Jadi bersihkan. Ngaji aku dulu Mau aku tengok dulu dia ni, cemana dia ni. Tak akan dapat tuh ilmu. Tak akan dapat. Karena sudah salah dari awal. Tapi kata Imam Syafi'i, jangan gara-gara salah seperti ini kau tidak beribadah. Ibadah aja terus, sambil terus memperbaiki. Ya, maaf. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Rasulullah Muhammad SAW, buniyat dinu ala nawafati, dibangun agama ini di atas fondasi, yang fondasi itu namanya kebersihan. Awas ya, ini kita beragama Islam nih, jelas Rasulullah sebut, dibangun agama kita ini di atas landasan kebersihan. Makanya kalau rumah kita kotor, itu bukan ajaran Islam. Mutlak, ini jelas. Kita yang di rumah hati-hati. Kadang-kadang kita menghidang ke tamu, ini mau raya nanti insya Allah jamaah menghidang ke tamu. Gelas kita tuh masih bau minyak lagi.
Alah, apa itu? Islam. Islam. Itu baca terjemahan. Makanya saya mau yang tak bisa baca Arab, baca terjemahan. Buniyat dinu alan nawafati. Dibangun Islam ini di atas landasan bersih. Diri bersih, rumah bersih. Nah, meskipun kadang capek juga kita tinggal di tempat yang hari-hari menghasilkan debu. Ya, kita pun maklum. Dia pun maklum, tapi harus ada upaya jamaah. Maka kalau kita ikutkan agama Islam dengan benar, dengan serius, dengan jujur, tak terbayang kita kotor. Bercakap kita dengan sebahagian kita orang Islam malu awak. Gigi tadi antara emas 24 karat dengan gigi. Awak bilang ini tersinggung nanti. Alah, tak apa-apa itu. Yang penting hati bersih. Tidak. Rasulullah sebut. Rasulullah sebut. Meskipun hadis ini di kitab yang lain disebut oleh Syekh Iraqi bahwa hadis ini enggak ada dasarnya. Maksudnya begini jemaah, Syekh Iraqi meneliti, ternyata aku tidak mendapati hadis ini. Nah, jadi dia tidak menyalahkan Imam Ghazali, tapi beliau menyatakan kuteliti sudah hadis ini tak ada. Namun di sini di kitab saya ini dijelaskan hadis ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Rafi'i, ya, diriwayatkan Imam Rafi'i. Dan yang mirip-mirip dengan hadis ini disebut oleh Imam Tirmizi, yaitu Allah baik, suka yang baik-baik. Allah bersih, suka kebersihan. Jadi kita orang Islam ini malu. Malu kalau kotor tuh malu. Alah, seorang kaya-kaya aja pun. Bukan, nggak ada hubungan. Bisa nggak orang miskin bersih? Orang kaya kotor? Bisa. Kalau kita mempersamakan miskin dengan kotor, kaya dengan bersih, saya anjurkan. Bongkarlah tempurung itu. Jangan awak hidup di bawah tempurung saja. Bongkar tempurung, pergi jamaah. Bisa. Ini kadang pertama awak hari raya, minum. Licin gelas licin. Masih ada bau-bau minyak lagi. Jijik awak jamaah. Orang itu maka kadang-kadang saya Nabi kita siapa sih sebetulnya? Nah, kadang saya bilang begitu, jemaah. Nabi tidak ajarkan begitu. Kita yang sholat nih, rapi-rapi, kenapa rupanya? Alah, nggak penting, yang penting Allah Ta'ala yang hati kita. Mana bisa begitu? Mau sholat, tangan baju dia satu di atas, satu di bawah. Pakai peci sedap-sedap saja. Rambut dia nggak disisir. Alah, nggak sisir pun nggak apa-apa Allah. Nggak bisa. Sampai saya dulu di madrasah, guru ajarkan an-nawafatu. Kadang awak cakap-cakap sama kita, kotoran hidung kita nyelit-nyelit di sini. Allah, jijiknya awak sama orang Islam kok begini. Sebelum keluar rumah berkaca lah dulu, berkaca dulu di rumah tuh. Kalau tak ada kaca, datang ke kelurahan, buat surat miskin, beli kaca. Okey lah, tak ada kaca tak usah, ambil air, taruh di baskom. Tengok ini bersih. Aduh, jamaah. Ini, baca kitab kita itu. Buniyat dinu ala nawafah. Awak bukan nggak mau, memang mulut awak bangsa bau. Kan ada yang begitu jamaah, nafasnya bau. Makan kau kemangi. Tak payah kau beli spray-spray. Spray itu mahal-mahal pergi. Mau kemana kau? Mau ke mall. Mau beli, tak payah. Makan kemangi. Awak kemangi nggak suka. Itu masalah kau. Sebab begini jamaah, saya jumpa seorang dokter yang dulu mengoperasi kaki saya.
Jamaah. Dokternya solih. Nah, inilah kadang-kadang cemburu sama orang-orang nih. Udahlah dia dokter, duitnya banyak, solih pula. Kalau kita jumpa begini tak sangka dia dokter. Jamaah. Apa cakap dia? Ustaz, cukup yang diciptakan Allah untuk kita. Cukup. Maksud dia cukup tuh jamaah. Misal katalah kita, kan tadi cerita sakit lah, bau. Sakit ini, pasti ada obatnya Allah siapkan ini. Sakit ini, pasti ada Allah siapkan obatnya ini. Ini pasti ada ini. Ada sakit kita, Allah siapkan obatnya. Ada sakit kita, Allah siapkan obatnya. Mulut saya bangsa bau, kau makan kemangi. Dulu ingat kali saya kalau habis makan jengkol, mak saya ajarkan makan beras. Coba aja. Artinya begini, setiap tuntunan agama, perintah agama, pasti Allah siapkan perangkatnya. Pasti Allah siapkan perangkatnya. Nah, jamaah. Pasti. Jadi janganlah lagi kita kotor-kotor, jijik awak nengoknya. Jangan. Jangan. Karena agama dibangun di atas dasar kebersihan. Ah, minta izin saya, di balik telinga kita ini berkerak lagi. La ilaha illallah, cuma ada begini. Mau sholat baju tuh keriting. Tahu keriting? Kusut-kusut tak tentu mau sholat, rapikan. Lama. Jadi awak tengok orang sholat nih, gagah, cantik, rapi, sedap awak nengok orang sholat nih jamaah. Ini kadang, ya Allah. Nah, itu maka saya memang mau kita ngaji ini yang tak bisa bahasa Arab, baca Arab, terjemahan. Jadi ada dasar kita. Begitulah kata Imam Ghazali, batinan wa zahiran. Dalam kita bersih, luar kita bersih. Maka seorang pelajar, jadi kalau disebut pelajar, jamaah, bukan masih di sekolah saja, bukan mesti berjenjang sampai kuliah, tidak. Selama kita mau cari tahu tentang sesuatu, kita disebut belajar. Yang dulu yang saya contohkan mungkin dalam ahad yang lalu, macam mana cara memasukkan gula ke dalam kue Melaka? Jangan Melaka. Kita di tanah Melayu nih, jemaah. Tanah Melayu ni sebut Melaka, jemaah. Nanti kalau kita di tanah Papua lain lagi kita sebut. Macam mana cara masukkan gula ke dalam kuih Melaka tadi tu? Awak tengok-tengok lubangnya tak ada. Belajar kau sama yang pandai. Sebelum kau belajar sama dia, bersihkan batin. Bersihkan pikiranmu. Sehingga ketika kita mengolah kuih Melaka tadi jamaah, bukan hanya sedap di lidah, tapi lapang di jiwa. Tanya sama ahli-ahli kuliner. Tanya jamaah. Memasak itu sebenarnya bukan hanya sekedar pengolahan tangan, tapi juga jiwa pun ikut di dalamnya. Tanya sama ahli-ahli kuliner jamaah. Itu tak sama. Baik. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat 9 ayat 28 surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang yang menduakan Tuhan, sesungguhnya mereka adalah najis. Apanya yang najis? Keyakinannya, pikirannya, bukan badannya. Nah, jangan salah paham kita, mereka menduakan Tuhan. Jadi kalau sentuhan dengan badannya, najis apa nih? Najis ringan, pertengahan, apa berat? Cemana nyucikannya? Tidak. Yang najis adalah pikirannya, kotor. Jangan tersinggung kita kalau ada yang piktor-piktor, itu berarti pikirannya sedang najis. Tanbihan lil uquli. Ayat Al-Quran ini kata Imam Ghazali mengingatkan kepada ukul orang-orang, kepada akal pikiran kita bahwa taharata wan najasata ghairu maqsuratin ala dhawahiril mudrakati bil hissi, bahwa suci, bahwa najis tidak hanya
kepada yang zahir yang dapat ditangkap oleh panca indera. Tidak hanya itu, bersihnya, kotornya, awak nampak dia, awak tengok dia bersih, bukan hanya itu. Zahir bersih, zahir kotor, ya. Tapi batin bersih, batin kotor juga, ya. Apa doa kita dulu sebelum ngaji diajarkan guru? Di antaranya, Rabbish rahli. Ada Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina dan seterusnya. Ya. Apa itu? Kau sebelum mendapatkan ilmu, bersihkan dulu pikiran, lapangkan dulu jiwa, termasuk di sekolah. Termasuk sekolah-sekolah umum itu kan ilmu semua itu jamaah. Tapi sayang kita sekarang menengok anak sekolah beginilah kondisinya. Tentu panjanglah persoalannya kalau itu jamaah. Bisa dari gurunya, bisa dari rumahnya, bisa dari lingkungannya. Panjanglah itu jamaah. Tetapi bersihkan. Fal musyriku qad yakunu. Orang musyrik itu kadang-kadang pakaiannya bersih, badannya dibasuh. Tetapi permatanya adalah najis. Orang yang menduakan Tuhan itu boleh jadi badannya bersih, pakaiannya bersih, badannya harum, pakaiannya harum, boleh jadi. Nadhifat tsaubi maqsulal badani. Bersih pakaiannya, dibasuh badannya, boleh jadi. Tetapi permatanya najis. Apa yang dimaksud permata di sini? Batinu, pikirannya. Mulattahun bil khaba'is, dikotori, dicemari dengan yang kotor-kotor sebab menduakan Tuhan. Hati-hati jemaah, ini hati-hati. Makanya dalam sebahagian ulama kita beri nasihat, biarlah ilmu tidak tinggi. Biarlah ilmu tidak tinggi, asal berkat ilmu tadi. Nah, keberkatan ilmu selain dengan adab. Adab lah, ini kan kita cerita adab. Didapat dengan bersihkan dulu motif. Niat itu penting. Jamaah. Wa najasatu ibarat amma yujtanabu yutlabul ba'du minhu. Ini najis bukan dalam pengertian fikih. Meskipun ada kesamaan. Ini najis dalam pengertian akhlak. Meskipun ada kesamaan. Apa? Kata-kata najis itu, kata Imam Ghazali, itu adalah ibarat satu ungkapan. Jadi, najis itu adalah ungkapan, itu adalah kata-kata. Itu adalah satu pengertian apa? Ma yujtanabu wa yutlabul bu'du minhu. Sesuatu yang harus dijauhi. Jadi, sesuatu yang tidak didekati dan harus dijauhi. Ini pengertian dari ilmu akhlak. Apa najis? Sesuatu yang harus kita jauhi. Itulah najis itu jamaah. Jadi pikiran-pikiran, hasrat-hasrat buruk itu dijauhi. Wa khaba'itsu sifatil batini ahamu bil jinabi. Apalagi najis batin. Itu sesuatu yang sangat penting untuk dijauhi. Kita boleh saja solat tadi pakai pakaian yang paling mahal di muka bumi ini. Okey, tak ada salah di situ. Tetapi boleh jadi batin kita bau. Saya mencontohkan sama kita rumah sakit. Rumah sakit dari luar itu tak ada yang kotor. Tak ada yang kumuh, rapi, bersih. Bahkan kadang ada rumah sakit kalau kita masuk disambut dengan senyum, dengan ramah. Tapi isinya orang sakit. Kita boleh jadi pakaian kita rapi, bersih, mahal, harum. Tapi dalam kita, pikiran kita, makanya kan kita perlu tahu apa-apa sakit. Kita udah lama mengaji, jamaah. Apa-apa sakitnya itu kan sudah ada sebarannya jamaah ya. Meskipun ulama nanti menyebut ada 10 penyakit hati. Tapi kita udah lama mengajikan itu. Fa innaha ma khubsiya fil hali muhlikatun fil ma'ali. Kata Imam Ghazali, kenajisan sifat batin itu dia kotor sekarang, nanti dia membawa binasa.
Jadi pikiran yang kotor sekarang dia kotor, tapi nanti pasti binasa. Jemaah. Orang-orang yang culas, apa culas nih? Curang. Orang-orang yang curang ini, nampaknya dia sekarang untung, tapi sesungguhnya dia sedang kotor. Pada saatnya dia pasti akan dihancurkan oleh dirinya sendiri. Saya rasa pengalaman hidup kita mengajarkan itu. Jemaah. Memang orang-orang culas ini nampaknya, senanglah dia, enaklah hidup dia. Nampaknya. Kalau kata agama, najis pikiran itu, najis batin itu, sekarang dia kotor, nanti dia membinasakan. Karena itulah Nabi mengatakan, malaikat tidak masuk ke dalam rumah, yang di rumah itu ada anjing. Jamaah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Najis. Jadi tak masuk malaikat ke rumah yang ada anjing. Meskipun dalam soal memelihara anjing ini ada perbedaan dalam fikih jamaah, ya ada perbedaan dalam fikih. Kemudian karena apa namanya? Ini ada fikih perbedaan. Menyentuh anjing itu najis atau tidak itu juga ada perbedaan. Jamaah, ini saya mesti sampaikan. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i kalau yang salah satu kulitnya basah dia najis jamaah. Tapi dalam mazhab yang lain tak ada masalah. Maka ada ulama kita yang enak saja dia menyentuh, memeluk anjing. Dan itu fikih. Jangan sampai ke yang lain-lain. Baik. Jadi kata Rasulullah, tidak masuk malaikat ke rumah yang ada anjing. Ibarat kata Imam Ghazali, ibarat kata hati itu adalah rumah. Wal qalbu baitun. Hati atau jiwa atau pikiran. Bahasa kita mudahnya hati itu adalah pikiran. Pikiran itu ibarat kata adalah rumah. Dialah tempat singgah malaikat. Hati atau pikiran itulah tempat singgah malaikat. Wa muhbitu asarihim. Tempat turun pengaruh malaikat. Jamaah. Wa mahallus istiqrarihim. Tempat tinggal malaikat. Kalau disebut hati, yang terbayang kita anggota tubuh hati, di sinilah tinggal malaikat. Bukan, maksudnya itu pikiran. Di pikiran kita itulah ada malaikat. Jamaah. Maka jangan kotori dia. Nah, sifat-sifat yang rendah itu, mana sifat-sifat yang najis itu, jamaah? Seumpamanya marah. Marah itu sifat najis, sifat rendah. Tapi kita selama ini salah paham terhadap marah. Tak boleh marah. Sedangkan Allah Ta'ala kasih kita sifat marah. Macam mana tak boleh marah? Saya pun sudah bilang sama kita, orang pergi perang marah tidak? Marah. Nabi Muhammad orang penyabar tidak? Penyabar. Tapi Nabi Muhammad pergi perang tidak? Berarti Nabi Muhammad marah. Tapi kita bilang tak boleh marah. Ini kan berkecamuk ini sudah. Maka perlu pahami apa yang dimaksud dengan marah. Marah itu ketika kita tidak rela terhadap keputusan Allah Ta'ala. Itulah marah. Jamaah. Marah itu tak rela. Marah itu jamaah. Tapi kalau mata melotot, leher tegang-tegang, itu bukan marah lagi. Namanya itu udah amrah, udah mungkin. Ya, apalah namanya lagi. Apa bahasa kita kalau udah ngamuk kali gitu? Apa jamaah bahasa Indonesianya? Muka merah, mata melotot, urat tegang. Apa bahasa Indonesia? Adalah aku tanya sama orang Inggris saja deh. Sama orang Indonesia tak tahu. Rampang. Rampang dia mau. Iya. Emosi tinggi itu. Merampang. Biasanya kalau yang begitu itu habis marah dia lemas. Itu dah tak lagi kita belajar lah jamaah, itu dah memang jelas salah lah. Kita mau jadi marah ini jamaah.
tergantung salurannya. Siapa yang bimbing dia di depan? Kalau marah itu dibimbing oleh iman, itulah seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Jadi nanti dalam kitab kita ini juga kita belajar bab marah. Jadi kata Imam Ghazali, marah itu penting. Sebab dengan marahlah kita bisa melindungi, membela hak kita. Lewat awak, kepakannya nggak sayapnya? Induk ayam tadi. Kenapa? Dia menjaga anaknya. Takkan dia menjaga anaknya begitu hebat kecuali punya sifat marah. Jadi penting, makanya salurannya. Jadi kata agama, kalau marah itu dibimbing oleh iman, itulah dia membela kebenaran. Tapi kalau marah itu di depan yang membimbing iman, itulah rusak jadinya jamaah. Maka marah itu penting. Salurannya sekarang. Yang dimaksud Imam Ghazali di sini, ya marah yang tak tepat saluran. Apa itu? Tak rela dengan keputusan Allah Ta'ala. Apalagi syahwat, mengikuti kemauan. Nah, lantas orang kalau awak cerita syahwat, dia jijik. Aku sampaikan, hidup ini karena syahwat. Hidup ini karena syahwat. Kalau tak ada syahwat, tak ada hidup. Dua syahwat. Syahwat perut, syahwat yang sejengkal di bawah perut. Tak ada perut, tak ada yang bekerja cari makan nih. Tak ada. Semua kehidupan ini tak ada. Semua tak ada. Kalau tak ada syahwat perut. Nah, kalau tak ada syahwat kelamin, tak ada berketurunan. Tentu yang dimaksud syahwat di sini yang tidak bersesuaian dengan ajaran agama. Syahwat perut, ikuti aturan ini. Itu jelas Al-Quran, maka berkali-kali saya sampaikan sama kita. Rumus makan itu 3. Rumus makan 3, itu kata Al-Quran. Halalan, thayyibat, satu lagi? Bukan. La tusrifu. Kan itu rumus. Dan ngerinya jamaah tentang makan ini, Al-Quran cerita. Sedangkan Al-Quran itu firman Allah. Menunjukkan serius makan ini. Halalan, thayyiban, la tusrifu. Ini rumus makan. Semua orang Islam wajib setuju halalan. Nggak ada tawar-menawar. Tetapi tak semua orang Islam setuju thayyiban. Itu oke. Karena yang halal belum tentu thayyib. Bagi kita, kerang rebus, enaknya pakai sambal apa? Sini nanas, sana kacang. Ketahuan tukang-tukang makan ini dah. Yang bapak-bapak bilang kacang, yang mak-mak bilang nanas. Ketahuan tukang makan. Parahnya awak tak dikasih. Bagi kita makan kerang rebus pakai sambal nanas kacang tadi, sedap bukan tahu. Tapi bagi dia, makan sebiji aja, kepalanya pusing. Berarti kerang tadi haram? Tidak, dia benda halal. Tapi bagi dia tidak thayyib. Halal semua wajib terima. Tapi thayyib bergantung pada masing-masing. Thayyib pun tak boleh berlebihan. Apa ukuran berlebihan? Tak ada. Si Fulan makan nasi 2 piring, si Fulan makan nasi 1 piring. Apakah yang 2 piring berlebihan? Belum tentu. Karena memang takaran dia 2 piring. Porsi dia memang 2 piring. Itu rumus makan. Jadi jangan dibilang mengikuti syahwat tak boleh. Lantas kita makan? Saking pentingnya syahwat kelamin, seperempat fikih cerita tentang nikah. Selain tentang makan, Al-Quran cerita tentang nikah. Lebih banyak cerita tentang nikah di Al-Quran daripada cerita sholat. Di Al-Quran itu jamaah.
Kau cari bini yang macam mana, cari istri, cari suami yang macam mana, kemudian cara nikahnya macam mana, kalau terjadi pertengkaran rumah tangga macam mana cara menyelesaikannya, kalau tak bisa juga diselesaikan, terjadilah perang antara kalian, tak bisa menyatu lagi, kalau bercerai pula macam mana aturan. Setelah bercerai ternyata nyesal. Bini yang awak ceraikan tu itulah yang eloknya ya Allah. Boleh balik lagi? Boleh. Tapi jangan lama kali. Kalau lama kali ikan tu dingin sudah. Ini masih hangat lagi. Datang terurai. Tapi justru tentang solat tidak. Menunjukkan pentingnya mengurus syahwat. Penting mengurus syahwat. Tentu yang dimaksud mengurus tadi bukan itu. Asyik nak memperturutkan syahwat. Itu yang najis pikiran. Itu yang najis pikiran. Asyik nak memperturutkan syahwat makan, asyik nak memperturutkan syahwat kelamin. 4 dah bini dia. Masih sur lagi nengok yang satu ni. Apa akal awak. Sedap kau tak tahan awak nengok. Ya Allah, ya Allah. Ceraikan yang satu. Kenapa? Pasang 5 kantor cabang tak boleh. Pasangnya satu, ceraikan satu. Dah dapat 4. Tengoklah tu. Cantiknya budaknya. Begitu sajalah. Terus salah. Macam kita, asyik nak makan. Apalagi kita dah tua-tua gini, usahlah sibuk ngurus makan, jemaah. Ya apa masalahnya pula? Tak ada masalah kalau benda halal. Cuma kalau asyik memperturutkan makan, itulah banyak keliru. Jadi bukan syahwat salah, tapi yang menjadi najis pikiran itu adalah memperturutkan syahwat. Apalagi wal haqdi. Haqdi ini dendam. Marah yang tidak disalurkan, stop. Pendamnya, kau tengoklah nanti ya. Itu najis pikiran. Wal hasadi. Apa hasadi diterjemahkan? Dengki ini bahasa Medan kita apa ini? Ange. Orang dah ngecat rumah dia belum. Ange lah dia. Baru dibilangnya, inilah nih yang tak puasa-puasa nih, sibuk dunia aja, dunia. Padahal kena angeknya kau. Angek. Angek itu bahasa Minang, asal hangat. Angek bana wa amyo, katanya. Hangat. Dia maka orang kalau sedang angek, ambil termometer cepat, ukur suhu badannya, pasti naik itu. Dia ya. Inilah orang-orang Islam. Dunia aja sibuk kali. Dunia. Kena cium dia wangi kuih bangkit dari rumah orang. Dia belum masak kuih lagi. Duit tak ada. Angek dia. Dibilangnya dunia. Dunia. Tak boleh begitu. Angek ini SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ngaji lah kita. Ada satu murid disayang si guru. Angek. Pandai kalian jilat. Tengoklah. Jilat. Angek. Kalau kita disenangi guru pula tak jilat. Ya ini anugerah Allah, berkah. Coba. Sama aja. Di mana-mana saya pun sebagai penganjur agama angek. Karena ada ustadz yang posting di sosial media dia. Misal kata, ustadz tadi dah dapat apa? Kalau mau raya ni apa? Parcel. Awak belum. Baru kata awak, inilah ustaz-ustaz dunia ni. Padahal karena awak angek tak dapat. Sama aja, jamaah. Sama. Kita bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran, jamaah. Apalagi wal kibri. Sombong. Tinggi sebenang. Macam dialah semuanya jamaah. Saya sudah kasih tahu apa definisi sombong. Wal ujbi. Apa lagi? Ujub. Tanda ujub kalau tak aku. Itu tanda ujub tu. Kalau tak aku, ada dia. Bini pun ujub tu sama lelaki dia. Alah, kalau tak awak terima lamaran dia dulu, tak nikah sampai sekarang lah. Usah lagi dah. Kata bini. Kata lelaki pula pun sama. Kalau tak aku nikah, dia tepur dia di kampung-kampung dia tu dah.
Aku, makan aku nikah dia kan, aku bawa dia ke kota. Kalau tidak, alah, sama, wujud. Cuma kalau orang tua sama anak, agama ada longgar sikit. Orang tua bilang kalau tak urus kalian dari kecil dulu, ini ada kemaafan. Untuk orang tua ada kemaafan. Ada kemaafan. Walaupun ada kemaafan dalam agama, tetap tak baik juga kita lakukan. Jamaah, hati-hati. Jadi ujub ini merasa berjasa. Ini adalah penyakit pikiran. Najis. Jadi orang ujub, orang dengki, orang sombong, orang yang menyimpan dendam, orang memperturutkan syahwat, orang marah, dalam pengertian yang sudah kita sampaikan tadi, sesungguhnya pikirannya sedang najis, kotor. Maka ilmu tak mau lengket. Ilmu tak mau lengket, jemaah. Dia ngaji, tahu dia apa yang dibilang guru, tapi tak lengket. Tak lengket. Kenapa? Pikiran dia kotor. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya. Yang lain banyak lagi tuh jemaah. Ya, ria di antaranya. Ya itu insya Allah akan kita kaji nih dalam kitab ini, tapi sabar. Itu semua yang sebahagian kita sebutkan tadi, ibarat kata adalah kilabun nadihatun, anjing yang menggonggong. Sedangkan jiwa pikiran kita adalah ibarat rumah. Sifat-sifat buruk tadi adalah najis, ibarat anjing yang menggonggong. Maka fa'anna tadkhuluhul malaikatu. Macam mana malaikat mau hadir ke dalam pikiran kita? Wahuwa masyhunun bil kilabi. Sedangkan pikiran kita dipenuhi oleh anjing-anjing najis itu. Hati-hati jemaah. Ada kadang-kadang orang mengaji itu tidaknya tinggi ilmu dia, tapi nampak awak berkat ilmu tadi jemaah. Ya, jangan salah paham mengaji kita ini ya. Wa nurul ilmi la yaqdhifuhu Allahu fil qalbi illa biwasitatil malaikati. Cahaya ilmu itu tidak Allah letakkan di dalam pikiran manusia kecuali dengan perantaraan malaikat. Nah, malaikat tak mau datang karena pikiran penuh dengan anjing. Apa anjingnya? Najis. Apa najisnya? Itu tadi lah. Merasa hebat, merasa berjasa, dengki. Ya macam-macam lah aja, Pak. Maka boleh saja ilmu kita tinggi hebat, baik ilmu agama, tafsir hadis, seterusnya jemaah, ilmu fikih, usul fikih, tauhid hebat, atau ilmu umum, ilmu kimia, fisika, apa-apalah, ilmu ekonomi, antropologi hebat. Tapi kok macam tak terasa berkat ilmu kawan nih. Sebab pikirannya penuh najis. Hati-hati jemaah. Ini hati-hati. Ya. Perhatikan surat Asy-Syura, surat 42 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara hijabin aw yursila rasula. Tidaklah ada bagi manusia berkata-kata dengan Allah Ta'ala kecuali melalui wahyu atau melalui di belakang tirai atau Allah mengirim utusan. Ini banyak perbincangan tafsir ayat ini, tapi yang menjadi fokus kita di ujung. Atau Allah mengirim utusan. Allah mau berbincang-bincang dengan kita. Allah kirim utusan Allah, itulah malaikat. Tapi macam mana dia mau masuk kepada kita? Pikiran kita penuh hal-hal kotor, penuh najis. Jamaah. Wa kadza ma yursiluna rahmatil ulum ilal qul inna ma yatatawallaha al malaikatul muwakkaluna biha. Begitulah Allah Ta'ala. Tidaklah Allah memberikan kasih, memberikan rahmat ilmu ke dalam jiwa kita. Tidak Allah menganugerahkan rahmat itu artinya kasih sayang.
ilmu kepada jiwa pikiran kita, hanya saja yang menguasainya itu, yang mengurusnya itu adalah malaikat yang Allah wakilkan. Makanya Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya, Tuan Guru, mengapalah tak lengket-lengket ilmu nih? Itu ada syairnya jamaah, singkatnya syairnya di belakang. Itu kalau panjangnya syakautu ila waqa'in suhaili wa arsyana la tarkil ma'asi wa akhbar bi anna al-ilma nur wa nurul halasi. Saya bacakan pendeknya saja. Kata guru beliau Imam Waqi, nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat. Nah, jemaah. Maksiat yang kita kaji ini pikiran dalam, pikiran kotor, jangan ya. Wahmul muqaddasun al-mutahharun al-bara'un al-madmun. Sedangkan malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, bersih dari yang kotor-kotor. Fala yulahiduna illa thayyiban. Maka mereka tidak memperhatikan kecuali yang baik-baik. Wala ya'muruna bima 'indahum min khazaini rahmati illa thayyiban tahiran. Tidaklah mereka itu mau memakmurkan, mau meramaikan daripada khazanah berangkas kasih sayang Allah Ta'ala kecuali yang baik, yang suci. Itu maka minta izin saya kepada kita. Pengantar sudah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Ada ulama su. Bukankah mereka orang-orang alim? Tapi kenapa su? Karena memang pikirannya kotor. Ilmunya ada, tapi cahayanya tak dapat. Ya macam kita, lampunya ada, tapi tak hidup. Bisa? Bisa tak begitu? Lampunya ada, mahal, tapi tak hidup. Bisa? Bisa lah. Putus sudah sambungan di lampunya itu. Atau cara lampu sekarang lah, jamaah ahli lah yang mengerti. Ilmu kita ada, tapi kok tak terang atau tak hidup karena pikirannya penuh najis. Ini hati-hati jamaah ya. Nah, jadi 10. Tapi hari ini dulu. Apa dia? Bersihkan, maaf ya, ini memang Imam Ghazali sebut, bersihkan pikiran dari anjing. Bersihkan pikiran kita dari anjing itu jamaah. Tentu yang dimaksud di sini adalah pikiran-pikiran yang kotor. Ya, bersihkan. Insya Allah dapatlah kita ilmu itu. Tapi hati-hati kalian, kira-kira begitu. Nanti akan datang itu jamaah, tidaklah pagi ini. Hati-hati kan. Walastu aqul muradu bilafsil baiti wal qalbu. Aku tak pernah bilang, kan hadis tadi disebut Rasulullah, anjing tak masuk ke dalam rumah. Aku tidak bilang yang dimaksud rumah dalam hadis Rasulullah itu adalah hati. Aku tak pernah bilang gitu. Tidak, kata Imam Ghazali. Tidak, aku tak pernah bilang begitu. Jadi macam mana maksudnya? Inilah, insya Allah akan datanglah di bulan Syawal kah, di Zulqa'dah nantilah jemaah. Karena hari Ahad depan udah pasti kita tak ngaji. Raya tuh jemaah, jangan raya pun nak ngaji juga. Aku kadang-kadang nengok jemaah Al-Muhyad nih, raya pun nak mengaji juga. Dah. Mana ada gitu kami nanti seluruh kan? Dah. Sebab nanti ini ada orang salah paham. Hadis itu, awas ya, hadis itu memang maknanya yaitu malaikat tak masuk ke rumah yang ada anjing. Aku tak pernah bilang yang dimaksud rumah dalam hadis itu adalah hati, tak pernah. Tak boleh kita maknakan begitu, nanti itu bisa salah makna, nanti bisa masuk kita ke dalam kelompok batin, aliran kebatinan. Nanti bisa masuk aliran kebatinan. Aku tak bilang begitu, kata Imam Ghazali. Cuma Imam Ghazali ingin mendekatkan paham dari hadis itu. Ibarat katalah kalau hati kita rumah, gitunya maksud Imam Ghazali. Bukan makna rumah dalam hadis itu adalah hati. Kalaulah rumah itu tak mau anjing masuk, ibarat kata hati kita adalah rumah, maka malaikat tak mau juga masuk. Oleh karena ada pikiran-pikiran yang najis. Itulah ibarat kata macam anjing juga. Tapi bukan maksud rumah dalam hadis Rasulullah itu adalah hati, tidak. Sebab nanti nih jamaah, kalau
tak saya terangkan begini, dan Imam Ghazali tidak menerangkan begitu, nanti bisa masuk ke dalam aliran kebatinan. Namanya batiniyah. Sehingga memahami hadis, memahami Al-Quran nanti batin. Oh, tak begitu. Jadi hadis ini tidak maksudnya tentang hati. Tidak. Cuma dari hadis ini dapat inspirasi kita. Oh, sedangkan rumah tak mau anjing masuk. Kalau ada anjing tak mau malaikat masuk. Gitu juga lah kalau pikiran awak ni kotor. Malaikat pun tak maulah datang. Kira-kira begitu. Jemaah ya, tapi penjelasan lebih luasnya insyaAllah bila Allah ridho sehat kita, Allah mudahkan langkah kita, datang kita mengaji, ada kesempatan kita, nantilah ini akan dijelaskan. Dalam Ramadan inilah dulu pengajian kita. Entah kapan-kapan nanti kita tunggulah pengumumannya. Kita insya Allah mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.